Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini, saya akan berbagi cara bagaimana membuat soal online dengan Google Form. Caranya gampang sekali. Yang pertama adalah kita masuk ke browser dulu. Saya suka menggunakan Google Chrome maksud saya. Kemudian pastikan teman-teman terkonek dengan internet ya. Kemudian kita ketik drive google.com. Oke, masuk. Oke, kita masuk dengan email kita. Ini artinya teman-teman harus punya akun di Gmail ya. Kita masukkan passwordnya. Nah, inilah tampilan Google Form-nya. Langkah selanjutnya adalah pilih baru. Ini pilih baru. Selanjutnya pilih lainnya boleh. Kemudian pilih Google Formulir boleh. Saya lebih suka pakai langsung yang Google Formulir. Oke. Seperti ini tampilannya. Pada formulir tanpa judul, kita isi dengan judul atau nama dari ulangan kita. Misalnya namanya ulangan tentang bilangan jam. Untuk deskripsi formulir, kita bisa copy paste saja. Kita copy, kemudian kita paste. Oke. Kemudian pada pertanyaan tanpa judul kita tulis nama. Kemudian wajib diisi. Ini artinya anak atau para siswa itu ketika akan mengikuti ulangan harus mengisi nama. Kemudian di sini jawabannya singkat, kita tambahkan kelas. Untuk kelas, pada pilihan di bawahnya kita pilih drop down. Artinya kita pilihan beberapa kelas yang akan kita tampilkan. Misalnya kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan seterusnya. Itu misalnya. Ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan satu lagi token. Ini kita pakai agar anak-anak atau siapapun tidak menyalahgunakan link soal yang kita bagikan. Artinya token ini bisa kita rubah sesuai dengan waktu berkala. Artinya ketika token salah, anak-anak tidak bisa mengisi atau melanjutkan ulangan. Kita isi dengan validasi jawaban. Kita pilih teks berisi. Misalnya contohnya tokennya saya pilih bilangan. Kita pilih misalnya ABC1 misalnya. Teks kesalahan khusus adalah ketika teks yang akan tampil ketika siswa itu salah memasukkan token. Lafal atau kalimat yang akan tampil ketika siswa salah memasukkan token. Misalnya, maaf, token Anda tidak valid. Ini misalnya ya. Oh ya, untuk bagian token sebaiknya menggunakan huruf kapital saja, tapi nggak harus sih. Misalnya saya pakai huruf kapital ABC1, misalnya seperti ini. Ini untuk identitas saya rasa cukup, ini wajib diisi juga. Jadi ketika anak-anak akan masuk untuk mengerjakan soal, dia harus menuliskan nama,
memilih kelas, kemudian menuliskan tokennya. Untuk selanjutnya, untuk memasukkan soal, kita lihat tambahkan bagian. Kita klik tambahkan bagian. Pada tambahkan bagian, bagian tanpa judul, kita isi perintahnya. Misalnya, pilihlah jawaban yang paling benar. Sebelum kita menginput soal, kita setel terlebih dahulu. Untuk setelan, biasanya itu berada di antara tulisan kirim dengan tanda mata ini atau pratinjau. Tetapi untuk versi terbarunya ini tidak tampil lagi. Tapi kita bisa setel atau kita atur di setelan di samping jawaban ini ya. Jadi caranya klik saja setelan, kemudian jadikan ini sebagai kuis. Untuk rilis nilai, kita tampilkan segera setelah setiap pengiriman. Artinya setelah siswa mengirimkan jawaban, dia langsung bisa merilis nilai. Kemudian untuk pertanyaan tak terjawab tidak perlu dilihat, jawaban yang benar tidak perlu. Nilai poin kita hidupkan biar anak bisa mengerti, bisa mengetahui berapa poin yang ia dapatkan. Kemudian kita nonaktifkan saja. Kemudian untuk presentasi ini kita acak urutan pertanyaannya biar antar sesama siswa itu tidak bisa saling mencontek. Kemudian saya rasa cukup sampai di sini. Kita atur, kita kembali ke pertanyaan. Nah, setelah ini baru kita masukkan pertanyaannya. Seperti ini. Maaf, untuk pertanyaannya setelah itu kita kembali ke bagian 2 dari 2 dengan menyusun atau menuliskan pertanyaannya. Caranya tinggal klik tanda plus tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan sudah saya siapkan dari Microsoft Word. Caranya pertanyaannya kita copy, kemudian kita pastekan di soal. Nah, jadinya seperti ini. Tetapi untuk bilangan angka, huruf Arab itu memang tidak tampil kadang-kadang tidak tampil di Google Form, tapi tidak mengapa. Kemudian untuk opsi jawaban disarankan untuk tidak menyertakan pilihan gandanya atau ABC-nya tidak perlu ditampilkan ya. Tidak perlu ditampilkan. Ini jadi mulus saja seperti ini. Kita copy, tetapi ingat ini berurut ke bawah, bersusun ke bawah, tidak menyamping. Sehingga ketika kita paste dia sudah otomatis tampil di pilihan urutannya. Jadi A itu sab'ah, B sab'ah, A sab'ah, B sab'ah, C sabi'ah, dan yang D sadisah. Nah, kita klik kunci jawaban, kita tentukan poinnya. Untuk poin ini bisa sama, bisa juga berbeda tergantung pada tingkat kesulitan soal menurut Bapak Ibu. Tetapi dalam contoh ini saya akan masukkan 4 soal sehingga dan saya akan anggap sama sehingga setiap soal saya kasih nilai 25 misalnya. Setelah poin 425 kita cari kunci jawabannya sabiah. Kemudian tambahkan pertanyaan. Untuk soal kedua ini saya akan coba padukan antara teks dengan gambar. Caranya teksnya kita copy terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita pastekan di bagian pertanyaan. Karena soal kedua ini akan juga memasukkan gambar, caranya kita klik pada pada lambang atau logo gambar ini.
Dan syarat utamanya adalah kita harus rubah ini gambar yang ada soal harus dalam bentuk JPEG. Caranya klik kanan, kemudian save as, kita beri nama misalnya soal nomor 2, soal 2 misalnya. Dan yang paling penting adalah pada save as tipe, kita rubah ke bentuk JPEG. Save, oke. Maka kita balik lagi ke Google Form-nya, kita klik logo gambar ini, kita cari mana gambar yang akan kita inputkan. Tadi itu soal 2 kalau nggak salah. Nah ini. Oke, open. Kita tunggu. Oke, sudah jadi. Jadi nanti pada soal kedua ada pertanyaan, ada gambar. Jam berapa ini? Ini nggak logo gambarnya. Kemudian untuk jawabannya sama seperti tadi, kita copy paste dari soal yang sudah kita siapkan. Oke, kita copy. Kemudian kita pastekan di opsi jawaban. Seperti ini caranya masih sama. Tentukan kunci jawabannya. Kita tulis dulu poinnya sama 25. Sekarang adalah jam 6:04. Sabiah sadisah warubu. Maaf yang ini. Oke, salah. Sadisah warubu. Kemudian soal yang ketiga kita tambahkan. Untuk soal ketiga kita coba tag pertanyaan dalam bentuk tag. Ini ikut ke blok juga ini. Oke, pertanyaannya dalam bentuk tag. Kita pastekan. Untuk opsi pilihannya, kita akan coba memasukkan gambar. Caranya adalah kita klik pada tambahkan gambar. Kita cari pada gambar yang sudah kita siapkan. Tapi ingat ya, gambar yang akan kita input adalah bentuk JPEG. Oke, kita open. Kita tunggu. Ini yang opsi A. Kemudian B-nya sama. Kita cari. B-nya saya pilih yang ini misalnya. Oke. Berhasil. Kemudian yang opsi ketiga sama. Pilih, tambahkan gambar. Kita cari. C yang ini misalnya. Open. Oke. Kemudian opsi keempat, kita cari, kita pilih yang ini, open. Oke, jadi gambar pilihannya adalah A, itu yang gambar ini 7 kurang 1/4, B 10 kurang 1/4, C 8 kurang setengah atau 7,5, dan D-nya adalah 8 kurang 1/4. Kita kunci jawabannya. Poinnya kita tulis 25. Jawabannya mana ini? As-sa'atu saminah illar rubu. Jam 8 kurang 1/4. Jam 8 kurang 1/4 yang mana yang ini? Oke. Begitu, kira-kira kita tambahkan satu lagi. Ya, kita tambahkan pertanyaan. Saya akan kembali untuk pertanyaan yang terakhir ini, yang keempat ini sama dengan yang pertama. Bentuknya adalah teks semuanya. Oke, kita pastekan. Kemudian untuk pilihan gandanya kita copy paste dari soal yang kita sudah siapkan di Word. Kita pastekan saja di opsi jawaban. Sama. Caranya kunci jawabannya, kita tentukan poinnya, jam 9:45, jam 10 kurang 1/4. Asyirah illa rubu yang ini. Iya. Selesai. Kalau sudah selesai, kita klik selesai. Nah, inilah soal-soal yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita.
Untuk selanjutnya, kalau kita ingin melihat bagaimana bentuk soalnya, kita lihat di pratinjau ini. Kita klik saja pratinjau. Nah, ini tampilannya misalnya kita akan coba lah, uji coba misalnya nama Ana misalnya. Oke. Kemudian kelas, ini ada pilihannya tuh 7A misalnya. Kemudian token tadi kan mereka anak-anak supaya tahu maka token harus kita beritahu dulu ya. Kita tentukan tadi ABC1. Oh, tulis kapital semua ya. ABC1. Oke. Berikutnya, nah ini soalnya. Kita akan coba misalnya jawab ya. Kami saat an jam berapa sekarang? Jam 6. Oh sini ya. Sadisa. Atau saya akan coba jawab sembarang aja lah. Misalnya yang ini adalah oke. Yang ini adalah yang ini. Oke, kirim. Hasilnya sebenarnya. Nah, inilah hasil nanti yang akan kerekam di layar anak-anak. Nah, kita hanya diperkenankan untuk melihat skor. Skornya 75 dari 100. Artinya ada satu soal yang dijawab salah. Nah, ini kira-kira seperti itu. Oke, kemudian sekarang adalah bagaimana caranya mengirimkan link ke anak-anak semuanya. Caranya adalah kita klik kirim, kemudian akan muncul kirim formulir ya. Caranya kita klik pada tanda rantai atau di setelah tanda surat ini. Oke, kita klik saja. Inilah link yang akan kita kirimkan ke anak-anak. Tetapi link ini terlalu panjang, kita perpendek saja. Karena jadinya seperti ini. Kemudian untuk memperpendek link sebenarnya ada aplikasi yang bisa kita pakai untuk merubah link, tetapi tidak saya jelaskan pada video ini. Lanjut saja. Setelah link sudah kita perpendek, kita salin link ini, kemudian kita kirimkan ke grup WA anak-anak dengan menyertakan token yang sudah kita siapkan. Contohnya saya tulis begini, saya kirim ke Ananda ini misalnya. Kirim token ABC1. Kirim. Set. Ini hasilnya sudah ada 2 jawaban. Tadi itu adalah pratinjau dari saya sendiri, yang satunya adalah dari anak ini. Dari anak. Ada 2 orang ya. Oke, bisa dilihat di sini. Anak yang pertama itu nama Naila, tadi yang pertama tadi, yang kedua tadi kita kasih nama Ana ya. Oke, selesai. Setelah itu bagaimana cara melihat nilai anak? Bisa kita download hasil kerjaan anak ini dengan cara mengklik ini, ada tanda titik 3 di sini. Klik saja, kemudian download jawaban CFV. Download saja. Klik download, maka akan terjadi proses download. Nah, disinilah sudah ada. Kemudian, nah ini sudah tampak hasilnya. Ini adalah hasil pekerjaan anak-anak kita dalam bentuk Excel. Dan apabila kita ingin merubah tokennya, bisa kita balik ke pertanyaan ini. Kita klik bagian token. Nah, ini misalnya ini di sinilah. ABC1 kita rubah menjadi misalnya ABC BCA1 misalnya. Oke, dengan demikian maka ketika token beredar tadi ABC1 sudah kita rubah, maka anak sudah tidak bisa lagi untuk login karena tokennya otomatis harus minta dengan guru yang bersangkutan. Kemudian apabila kita ingin membatasi jawaban atau tidak menginginkan anak menjawab kembali, kita bisa setel di jawaban. Kemudian ini ada menerima jawaban. Kita centlang ke kiri saja, maka tidak menerima jawaban lagi. Walaupun link sudah tersebar ke anak-anak, mereka tetap tidak bisa mengirimkan ke kita karena sudah kita kunci.
Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.